jangan salah ya, laporan ini pun yang laporkan ini bukan kami, bukan Ibu Dame. Yang melaporkan ini Jessica. Yang melaporkan ini atas nama Jessica, mereka melaporkan ini. Dari Jessica. Iya. Ini kan kuasa mereka mendapat kuasa dari Jessica. Jadi harus dipahami dulu ini. Jadi nggak ada kepentingan kami, nggak ada permusuhan kami dengan hakim atau dengan siapapun. Karena kami hanya kuasa. Kami sendiri sebenarnya sudah tadinya itu nggak bermaksud untuk melaporkan itu. Tetapi seperti saya katakan bahwa ada seorang anak manusia nama Jessica Wongso diperlakukan tidak adil, kemudian dihukum berdasarkan bukti-bukti yang kurang, gitu ya. Dan keresahan mulai timbul di kalangan advokat, bahkan juga di teman-teman hakim. Teman-teman saya kan banyak juga hakim, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, gitu ya. Mereka juga sering mengatakan kenapa ya yang itu nggak dilaporin, gitu. Karena padahal perbuatan itu terang benderang, gitu. Nah, salah satu contoh yang dilaporkan di sini berdasarkan laporan ini yang mereka buat, ya, itu antara lain hakim tersebut melakukan wawancara dengan di acara Rossi Silalahi dan membicarakan tentang kasus Jessica, ya, mengulas kasus Jessica di publik. Nah, sedangkan menurut aturan di kode etik, seseorang hakim tidak diperbolehkan untuk membicarakan kasus yang sedang ditangani ataupun yang sudah selesai ditangani, termasuk juga adalah mengenai perkara-perkara yang diputuskan oleh hakim-hakim yang lain, apalagi yang diperiksa oleh dia sendiri. Nah, ini pelanggaran yang sangat serius ini. Pertama, kami mengharapkan supaya jangan lagi ada terulang kasus seperti ini. Seperti saya katakan kan, sebenarnya apa sih untungnya kita melaporkan itu, ya kan? Tapi bagi kami nggak ada apa-apa. Tapi kalau itu kami biarkan ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran terjadi di ruang persidangan, dan kami biarkan, maka itu akan berpotensi terulang bagi para pencari keadilan yang lain. Nah, coba bayangkan, makanya saya bilang sejak dari dulu, kami tidak saja hanya berjuang lagi untuk kasus Jessica, tapi kami berjuang untuk kepentingan penegakan hukum pada umumnya di Republik ini. Jangan sampai terjadi. Kalau ini kami biarkan, coba bayangkan, ada perilaku dia di dalam sidang maupun di luar sidang. Kita biarkan umpamanya seperti itu. Maka ini kan akan berbahaya. Berarti pencari keadilan yang lain lagi nanti akan bisa terjadi seperti itu juga. Satu contoh yang saya lihat di ini ya, berdasarkan laporan mereka ini. Ada satu persidangan, ya. Ada satu persidangan. Lantas si hakim tersebut bayangkan turun dari mimbar medianya, dia panggil semua orang di sini membuat rekonstruksi. Rekonstruksi di tempat maksudnya? Iya, rekonstruksi kan kita tahu kan rekonstruksi harus di tempat kejadian. Jadi dia turun di mimbar, dari mimbarnya panggil, oh kamu ini kursi, seakan-akan kamu duduk di sini, yang ini kamu duduk di sini, Jessica kamu di sana, ini ke sana. Semacam seakan-akan diatur-atur gitu kan. Nah, kita kan udah keberatan, bagaimana bisa rekonstruksi di muka sidang? Rekonstruksi itu kita harus pergi ke tempat kejadian. Bila perkara perdata pun seperti itu, melihat di lokasi perkara, ya kan, di TKP-nya. Apalagi ini, gitu. Nah, tapi waktu itu ya namanya hakim, kalau kita protes, pasti dibilangnya kita yang melanggar kode etik pula lagi kan. Nah kemudian setelah terjadi keadaan itu sudah kami menurut laporan ini bahwa hakim tersebut itu mengarahkan situasi karena dia bilang duduk di sini, ini di sini, mana saksi ini, bawa minuman dan sebagainya. Nah ini kan nggak real ini, nggak real. Nah kemudian setelah itu kita tanya pada hakimnya, apa nggak sebaiknya, bagaimana sebaiknya kalau kejadian yang terjadi tadi itu kita cocokkan dengan CCTV. Iya dong, ya kan? Wajar kan? Kita cocokkan dulu dengan CCTV. Tapi apa dia bilang? Ini yang benar katanya. Gitu kan? Ini yang benar. Nah, kalau ini yang benar, hakim kan tidak boleh memberikan pendapat sebelum di akhir putusannya di dalam pada waktu persidangan. Jadi dia terlihat ada keberpihakan gitu.
setelah yang dilaporkan ini, kita ada melihat langkah-langkah. Ada dugaan bahwa ada barang bukti yang disembunyikan atau dihilangkan. CCTV itu bang. Ya, CCTV. Dan itu terang-terangan terlihat di acara TV yang kita lihat. Nah, kalau ada seperti ini, ada CCTV yang disembunyikan, hilangkan, berarti kan pelanggaran hukum kan? Barang siapa yang menyembunyikan barang bukti seperti ini kan itu pelanggaran hukum. Karena akibatnya fatal. Akibatnya disembunyikan ini, diambil barang ini, bisa berakibat akhirnya orang dihukum 20 tahun seperti Jessica Wongso. Bisa saja dengan adanya CCTV itu tadi, kalau tidak disembunyikan, sebenarnya Jessica Wongso tidak bersalah. Tapi karena itu disembunyikan, tidak ditampilkan di TV, di CCTV, ya otomatis kan CCTV itu jadi nggak lengkap. Jadi sebenarnya yang paling fair kan, semua detik demi detik peristiwa yang 1 hari itu minimum, kalau boleh 3 hari atau 1 minggu, itu harus diputar di persidangan supaya ketahuan sebenarnya betulkah ada orang yang memasukkan racun itu, di mana dimasukkannya. Nah, kan itu kan dari barista. Jangan-jangan sebelum barista juga sudah ada orang juga. Nah, barista di situ ada Rangga kan, dia yang membuat. Itu pun semua peristiwanya kan gak lengkap diceritakan. Jadi yang diputar di CCTV itu hanya spot-spot aja. Jadi bagian-bagian tertentu. Padahal CCTV itu kalau saya tidak keliru jumlahnya lebih kurang 18. Nah, yang diputar saya kira tidak lebih dari 9, lebih kurang. Nah, lantas yang 9 lagi kemana? Jaksa kan harus fair dong. Sebenarnya dia tidak penuntut umum maksud saya, penuntut umum kan fair. Dia tidak boleh menganggap oh ini penting, yang ini nggak penting. Nah, itu yang selalu saya katakan. Beracara di pengadilan itu paradigmanya harus kita rubah. Ya, harus kita rubah. Karena saya lihat paradigmanya adalah terkesan buat saya bahwa penuntut umum hanya berpikir untuk menghukum, mencari kesalahan si terdakwa. Saya bilang, saya sudah berkali-kali saya bilang, saya mengerti, saya respect sama Edi Salihin dan keluarganya karena anaknya mati kan. Ya saya hormat juga lah, ya kan? Tapi saya juga nggak ngerti kenapa dia nyerang saya terus. Padahal saya tugasnya kan hanya bertindak untuk dan atas nama Jessica, ya kan? Tapi terus terang, nah sampai terlalu personal gitu, ya kan? Sampai dibilang saya meras, ya kan? Dibilang saya terima fee dan meras, itu sebenarnya sangat tidak baik. Dan secara hukum kalau saya laporkan, menurut saya itu menguasai kualifikasi delik pidana, ya. Tapi saya nggak laporkan. Dengan pikiran ya seperti yang saya bilang sebelumnya, ya kalau mungkin dengan menghina saya, ya, dengan menfitnah saya, dia merasa terhibur, ya, bahagia, ya, bisa melupakan kesedihan tentang meninggalnya anaknya Mirna, ya nggak apa-apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.